Baik, salam Maranatha saya ucapkan kepada semua pendengar sekalian yang pada saat ini telah bergabung dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dan Anda bersama dengan kami dalam acara Mutiara Kebenaran. Saya harap Anda siap pada pagi hari ini atau mungkin siang atau malam hari. Kita mau masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, kita mau membuka Alkitab, kita mau merenungkan hal rohani, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk mungkin memulai hari atau menutup hari atau bahkan di tengah-tengah hari daripada melakukan hal ini. Puji syukur kepada Tuhan dan saya akan mengajak kita saat ini untuk membuka dalam 2 Samuel pasal yang ke-10. Saya harap Anda punya Alkitab di dekat Anda kalau Anda mendengarkan ini di rumah atau sekitar kantor misalnya dan lain sebagainya. 2 Samuel pasal yang ke-10. Dan ini bukan random tentunya, karena Mutiara Kebenaran kita adalah suatu program yang secara sistematis, pasal per pasal kita mulai dari kitab Kejadian, kita membahas kebenaran firman Tuhan, terus, satu pasal demi satu pasal kita sudah mulai dari Kejadian 1, Kejadian 2, Kejadian 3, terus sampai kepada kitab, sudah sampai 2 Samuel sekarang. Harapan kita dan doa kita adalah kita bisa sampai kepada Maleakhi. Tentu itu kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan masih memberi kita waktu. Secara pribadi saya berharap kita tidak punya waktu untuk itu karena Tuhan segera datang begitu. Kalau misalnya Tuhan Yesus datang dalam minggu ini misalnya, maka ya program kita akan selesai sampai di sini saudara kasih Tuhan. Dan walaupun kita tidak selesai namun puji syukur berarti kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, kita sudah diangkat, maka pengetahuan kita akan sudah jauh lebih tinggi lagi dari yang bisa kita dapatkan sebelum kita bertemu dengan Dia. Ya, tapi kita tidak tahu. Alkitab selalu mengajarkan kita mengharapkan kedatangan Tuhan kapan saja, namun kita membuat rencana seolah-olah Tuhan masih jauh datangnya. Dan itu yang Paulus ajarkan. Ya, karena ada orang-orang di Tesalonika yang mereka bilang, oh Tuhan mau datang, jadi kita nggak usah kerja lagi. Nah, itu salah, saudara. Itu salah. Dan Paulus bilang, ini salah. Barang siapa tidak kerja, dia tidak boleh makan. Jadi orang Kristen harus hidup dengan paham bahwa Yesus bisa datang kapan saja. Makanya kita selalu berkata, Maranatha. Tadi saya memulai sesi ini, saya memulai rekaman ini dengan berkata, Salam Maranatha. Yesus bisa datang kapan saja dan kita mengucap syukur, kita berharap dia akan datang segera. Namun kita membuat rencana seolah-olah ya dia masih lama datangnya. Seolah-olah, makanya kita berencana misalnya untuk menyelesaikan Mutiara Kebenaran ini sampai dengan nanti suatu hari kitab Maleakhi. Walaupun saya tahu ini tidak mudah dan saya pun jadwal merekamnya agak kadang-kadang terganggu oleh banyak hal dan kadang-kadang dalam 1 tahun saya hanya bisa merekam beberapa kitab saja, saudara kasih Tuhan. Jadi ya kita tidak tahu kapan kita bisa selesai sampai Maleakhi, namun kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ada kesempatan yang diberikan hari ini kita bisa ikut serta dalam pembahasan. Oke, sudah cukup lama pendahuluan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk langsung ke firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk hari ini dan kapanpun Tuhan pendengar sekalian mendengarkan ini, hamba berharap bahwa Engkau akan menolong mereka untuk mendengarkan penjelasan firman-Mu dengan baik dan tolong hamba pada hari ini, hari perekaman, untuk bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya firman-Mu ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. 2 Samuel pasal yang ke-10 ada 19 ayat, ini tidak terlalu panjang, jadi saya tidak mengantisipasi bahwa kita akan sampai 1 jam full. Namun kita langsung masuk saja. Dan sebenarnya saya ada sedikit preview mengenai pembahasan di pasal 10 ini di sesi sebelumnya ya, di pasal 9. Karena di pasal 9 ya, kita akan melihat itu ceritanya Daud dengan Mephiboset. Dan saya harap Anda sudah mendengar pasal 9 ya. Tadi kita sudah bahas bahwa ini adalah satu seri. Kalau Anda tiba-tiba saja mendengar ini entah di mana, Anda bisa mendapatkan full seri ini. Dan seri Mutiara Kebenaran ini sejauh ini kita tidak monetisasi, saudara kasih Tuhan. Kita tidak monetisasi, kita tidak jual dalam mahal-mahal, tidak. Bahkan isinya ini kita bagikan secara gratis. Jadi Anda bisa dapatkan biasanya lewat YouTube Grafe atau saya ada taruh di Spotify juga. Saya tidak tahu ke depannya bakal ada di mana.
Ya, minimal waktu saya merekam ini ada di YouTube, ada di seperti Spotify. Tapi kalau Anda ingin langsung dari sumbernya, Anda bisa dapatkan dari GBI Agrafe. Karena saya pelayanan di Gereja Baptis Independen Alkitab Agrafe, itu ada di Sunter. Anda bisa cek di Google Map dan lain sebagainya. Anda bisa datang, Anda boleh bawa USB dan lain sebagainya, dan Anda bisa meminta salinan dari Mutiara Kebenaran. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan full, komplit ya, dari Kejadian sampai dengan kapanpun nanti Mutiara Kebenaran sudah sampai di mana, Anda mau dapatkan, Anda bisa dapatkan itu. Dan tentu saya harap Anda sudah mendengar atau mempelajari pembahasan pasal 9. Jadi kita masuk ke pasal 10. Pasal 9 adalah mengenai Daud dan Mephiboset. Dan di situ kita melihat kebaikan Daud. Dan di pasal 10 ini kita akan melihat kebaikan Daud lagi. Saya akan bacakan dulu ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, oke, kita stop sampai sana dulu ya. Jadi sekarang kita melihat ada suatu pergantian skenario. Kalau Daud dan Mephiboset adalah urusan dalam negeri, urusan bagaimana Daud bersikap terhadap keturunan dari dinasti sebelumnya. Karena Mephiboset bisa dikatakan adalah dinasti sebelumnya, dari dinasti Saul yang sudah kalah ya. Tentu Daud sebenarnya bukan Daud yang mengalahkan Saul, itu adalah orang Filistin yang mengalahkan. Bahkan Daud tidak pernah membunuh satupun dari keluarga Saul sampai dengan titik ini. Ya, Saul dan Yonatan dan anak-anak yang lain mati oleh orang Filistin. Ishiboset sendiri mati karena anak buahnya sendiri. Jadi Daud tidak pernah secara resmi bermusuhan dengan Saul. Dan Saul selalu menganggap Daud sebagai musuh, tapi Daud tidak pernah menganggap Saul sebagai musuh. Jadi Daud dengan Mephiboset adalah urusan dalam negeri. Sekarang kita masuk ke urusan luar negeri. Jadi ini urusannya dengan suatu negara namanya negara Amon, atau disebut di sini Bani Amon. Dan mirip dengan yang kita singgung sedikit di pasal 8, masih ingat di situ pasal 8 di mana Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud ke segala arah ya, ke barat lawan orang Filistin, ke timur lawan orang Moab dan lain sebagainya. Nah, Amon dengan Moab ini saudara saudara Tuhan, karena Amon adalah anak atau keturunan dari Lot sebenarnya. Kalau Anda masih ingat waktu Lot lari dari Sodom dan Gomora, dia bawa 2 orang putrinya. Tapi 2 orang putrinya ini ternyata bejat, saudara-saudara, dan mereka melakukan incest dengan bapak mereka sendiri tanpa persetujuan Lot tentunya, karena Lot mereka bikin mabuk pada waktu itu. Jadi tanpa persetujuannya si Lot, mereka melakukan incest dan ya melahirkan 2 orang anak di situ, yaitu Moab dan Ben-Ami sebenarnya. Moab dan Ben-Ami saya sudah pernah singgung. Moab itu artinya dari bapak. Ben-Ami adalah putra umatku sebenarnya. Dari namanya saja sudah sangat mencurigakan ya, tetapi itu yang mereka lakukan dan akhirnya melahirkan Bani Amon dan Bani Moab. Jadi sebenarnya masih ada saudara dengan Israel. Tetapi saudara kasih Tuhan, rupanya Bani Amon ini dari dulu banyak bermusuhan dengan orang Israel. Dan yang menarik adalah justru lucu sekali di sini. Raja Amon mati, dan Raja Amon yang mati ini rupanya namanya Nahas di sini. Nah, kalau Anda masih ingat di 1 Samuel, kita sudah pernah ketemu dengan tokoh Nahas ini. Nahas adalah raja pertama yang menyerang Israel setelah Saul diangkat menjadi raja. Itu kisahnya ada di 1 Samuel, saya tarik sebentar ya ke belakang. 1 Samuel pasalnya yang ke-11. Dan Raja Nahas pada waktu itu menyerang satu kota namanya Yabesh Gilead, Anda masih ingat? Dan Nahas menyuruh orang Yabesh Gilead kalau mau menyerah kepada dia harus mencungkil semua mata mereka, satu-satu mata di situ. Ya. Dan kita bisa baca itu di ayat yang kedua di situ, dia menyuruh 1 Samuel 11 ayat 2, dia menyuruh semua orang Yabesh Gilead mencungkil mata kanannya. Dan orang Yabesh Gilead meminta waktu, dan Saul sebagai raja yang baru diangkat pada waktu itu memakai momen itu, dia ditolong oleh Tuhan untuk menggerakkan pasukan Israel dan mengalahkan Nahas di situ.
Dan orang Yabesh Gilead tentu sangat mengucap syukur kepada Saul, dan semua ini ada kaitannya ya. Makanya kita baca di 2 Samuel waktu Saul mati dan dipermalukan oleh orang Filistin, mayatnya ditaruh di tembok dan lain sebagainya, adalah orang-orang Yabesh Gilead yang mempertaruhkan nyawa. Mereka malam-malam menyerang, ya bukan menyerang gimana sih, tapi mencurilah, mengambil mayatnya Saul, menurunkan dari tembok kota Filistin dan kemudian menguburkannya. Dan Daud juga ada mengirim utusan kepada orang Yabesh Gilead memberkati mereka karena apa yang mereka lakukan untuk Saul itu. Jadi ada hubungannya nih semua. Saul, Yabesh Gilead, Nahas. Ya, jadi Nahas adalah seorang raja yang jahat ya, sebagai seorang kepala dari Bani Amon, selalu bermusuhan dengan Israel. Namun kita membaca yang sangat menarik adalah Daud berkata di ayat 2, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Jadi rupanya Nahas selama ini telah bersikap baik kepada Daud. Nah, kenapa bisa demikian? Padahal Nahas adalah raja Bani Amon yang bermusuhan dengan Israel. Alkitab tidak catat secara pasti, namun sepertinya kita bisa sedikit mengira-ngira bahwa dulu waktu Saul masih bermusuhan dengan Daud dan Saul kejar Daud ke sana kemari, tentu sebenarnya negara-negara sekeliling ini tahu semuanya. Mereka semua tahu ini adalah kebodohan Saul sendiri ya, dia bikin perang saudara sendiri di dalam negara Israel. Jadi semua negara tahu, dan banyak negara-negara yang menunjukkan kebaikan kepada Daud karena mereka berpikir bahwa dengan mendukung Daud mereka melemahkan Saul begitu. Jadi motivasi Nahas bukan motivasi yang murni sebenarnya. Dia bukan mau berbaikan dengan orang Israel, tapi dia mau melemahkan Israel yang waktu itu dipimpin oleh Saul gitu. Jadi dia pikir kalau dia dukung Daud, ini akan melemahkan raja Israel saat itu yaitu Saul, dan dan akan menguntungkan mereka begitu. Dan itu yang dia lakukan sepertinya. Ini kita hanya membaca di antara garis-garis ya, karena Alkitab tidak spesifik mengatakannya. Nah, tetapi saya rasa Daud tahu motivasi mereka, tapi Daud adalah pribadi yang baik hati, dan dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Nahas di sini. Sehingga ketika Nahas mati, ya, dia katanya mengirimkan pegawai-pegawai untuk menyampaikan pesan turut berduka cita. Ya. Biasanya ketika seorang raja mati dan berganti kepada raja yang baru, ini adalah momen-momen yang genting untuk suatu negara. Karena disitulah ada perubahan kekuasaan, di situ bisa ada resiko, ada coup, negara-negara sekitar bisa mencoba mengetes istilahnya, ini raja yang baru ini punya kemampuan atau tidak, punya keberanian atau tidak. Jadi ketika raja lama mati digantikan raja baru, seringkali ya ada yang menyerang, ada yang dan lain sebagainya. Dan ini menggarisbawahi betapa pentingnya janji Tuhan kepada Daud di 2 Samuel pasal 7 yang juga sudah kita bahas, yaitu perjanjian Daud di situ. Ketika Tuhan berjanji bahwa kalau kamu sudah mati, aku akan mengokohkan kerajaan anakmu. Nah, ini sangat penting sekali, dan hampir semua raja pada waktu itu ingin dinastinya berlanjut, dan yang dia pikirkan, yang banyak raja pikirkan adalah bagaimana anak saya bisa nggak melanjutkan kerajaan saya dengan baik atau tidak. Dan janji Tuhan kepada Daud adalah janji yang luar biasa bahwa keturunanmu, tahtamu, keluargamu akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, kita sudah bahas itu di 2 Samuel pasal 7. Dan ketika Nahas mati, nama anaknya adalah Hanun di sini, Daud bisa saja menyerang. Ini adalah kesempatan baik untuk menyerang. Ini adalah kesempatan baik karena ini raja baru, dia masih belum punya pengalaman dan lain sebagainya. Namun Daud tidak melakukan demikian. Bahkan dikatakan di sini pasal 10 ayatnya yang kedua, aku akan menunjukkan persahabatan. Dan kata persahabatan di sini adalah kata yang sama dengan yang dia pakai di 2 Samuel 9 ketika dia bilang ayat 3, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ya, jadi waktu dia bicara soal keturunan Saul, dia bicara soal Mephiboset, aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah, itu dari kata chesed, itu sudah ada kita bahas di sesi yang lalu, dan kata yang sama ini dipakai di pasal 10 ayat 2, aku akan menunjukkan persahabatan katanya di sini ya. Tapi persahabatan di sini bisa juga diterjemahkan kasih setia juga. Yaitu chesed itu. Ya, chesed. Jadi kita melihat ya bagaimana
Daud di sini kembali mewakili atau mentipologikan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menunjukkan kasih setia, menunjukkan kemurahan kepada semua, saudara sekalian. Itu adalah yang Alkitab ajarkan, bahwa Tuhan menawarkan kasih setianya kepada semua orang. Dan ini yang kita percaya. Makanya Yesus Kristus diutus untuk menyelamatkan dunia, diutus untuk mati untuk semua manusia. Dan itu yang kita percaya. Kita menentang doktrin Calvinisme yang mengajarkan bahwa Allah hanya mau menyelamatkan orang tertentu saja. Allah hanya memilih orang tertentu untuk diselamatkan tanpa kondisi. Dan Yesus Kristus mati hanya untuk sebagian manusia, itu hanya orang-orang yang dipilih itu tadi, orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan. Sedangkan yang lain Tuhan tidak ingin selamatkan mereka. Ini adalah pengajaran Calvinisme dalam limited atonement dan unconditional election. Namun kita tidak percaya itu. Kita percaya dengan jelas bahwa Alkitab mengajarkan, misalnya di 1 Timotius pasal 2, bahwa Yesus Kristus mati menjadi tebusan bagi semua manusia. Dan Allah ingin semua manusia diselamatkan. Ada begitu banyak ayat yang mengajarkan itu. Dan kalau Anda tertarik lebih lanjut lagi mengenai ini, saya ada tulis satu buku mengenai ini, yaitu judulnya Kedaulatan Allah dan Tanggung Jawab Manusia. Anda bisa dapatkan itu di grafik sekali lagi ya. Jadi Daud sekali lagi mentipologikan Yesus Kristus, di mana dia menunjukkan kasih setia kepada Mephiboset, tapi kita bisa berkata Mephiboset kan orang Israel. Nah, sekarang dia juga menunjukkan kasih setia kepada si Hanun ini. Ya, dan Hanun dan Nahas sebenarnya, yang adalah non-Israel sebenarnya. Nah, ini mewakili bangsa-bangsa lain. Ya, mewakili bangsa-bangsa lain. Tetapi kita akan melihat kenapa Mephiboset akhirnya dia menikmati kasih karunia Daud, sedangkan Hanun tidak menikmati kasih karunia dari Daud. Alasannya bukan karena Daud mau mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lain atau membenci yang lain, tidak. Daud menunjukkan hesed baik kepada Hanun, baik kepada Mephiboset. Tapi perbedaannya adalah yang satu menerima, yang satu menolak begitu. Mephiboset kita sudah lihat di pasal 9, dia menerima. Dia menerima dengan rendah hati. Dia berkata, "Siapa aku ini? Sehingga tuanku, aku adalah anjing mati," dan lain sebagainya. "Dan aku tidak layak, namun engkau telah menunjukkan kebaikan yang begitu baik." Jadi Mephiboset menerima dengan rendah hati. Tapi Hanun, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, kita kembali lagi, kita akan baca lebih lanjut lagi di sini. Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima di sini ya. Atau dari ayat 2 bagian terakhir, "Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, 'Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya, untuk menghancurkannya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu.' Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal itu diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, 'Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali.'" Oke. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa perbedaan antara Hanun dengan Mephiboset bukan pada Daudnya, bukan pada kasih karunia Daud. Hesednya Daud ditawarkan kepada keduanya. Dan sekali lagi ini menggambarkan keselamatan yang lebih besar secara tipologis, gitu ya. Bahwa bukan Tuhan yang, saya mau mengasihi orang tertentu, orang pilihan saja, saya mau mengasihi mereka, yang lain aku membenci mereka, aku tidak mau menyediakan keselamatan bagi mereka, Yesus Kristus tidak mati bagi mereka. Tidak, itu konsep yang salah. Sekali lagi, itu adalah konsep Calvinisme. Tapi Alkitab mencatatkan bahwa Allah tidak berkenan atas kematian orang berdosa, dan dia mengutus Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat seluruh dunia. Perbedaannya yang satu menerima, yang satu tidak. Mephiboset menerima, Hanun menolak sedang kasih Tuhan. Dan kenapa dia menolak? Kita tadi baca di ayat 3 dan ayat 4, rupanya dia dikompori, dipanas-panasin oleh yang katanya pemuka-pemuka Bani Amon. Jadi ini penasihat-penasihat dia. Kemungkinan pemuka-pemuka ini ada besar kemungkinan juga bagian dari mungkin militernya Amon juga, mungkin bagian dari bangsawan mereka. Dan
mereka bertindak dengan penuh kecurigaan. Dan ini yang seringkali sebagai manusia kita punya sikap saling curiga satu dengan yang lain. Ya, saling curiga. Kenapa? Karena kita sendiri lemah saudara kasih Tuhan. Kita sendiri lemah dan manusia itu sering berpikir sesuai dengan pikiran dia sendiri. Kalau misalnya sering dikatakan bahwa seorang pencuri akan selalu waspada orang lain mencuri dari dia. Karena dia tahu dia bisa mencuri gitu. Ya. Nah, kalau seseorang yang sering datang ke rumah orang curi sana curi sini, ketika ada orang datang ke rumah dia, dia berjaga-jaga. Oh, jangan-jangan dia mau curi saya juga. Karena pemikiran itu ada pada diri dia gitu. Dan ketika seorang misalnya yang iri hati dan lain sebagainya, ya dia bisa waspada orang lain iri pada dia juga dan lain sebagainya. Dan kita semua bisa jatuh kepada kecurigaan seperti itu karena kita manusia yang sangat tidak sempurna, tapi ini seringkali membuat kita buta terhadap kebaikan orang lain. Banyak sekali negosiasi, banyak sekali hubungan, ya persahabatan kah atau segala macam hubungan di dunia ini menjadi rusak karena kecurigaan-kecurigaan seperti ini. Karena kita tidak memikirkan yang terbaik tentang orang lain. Nah, ini bertentangan dengan kasih. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13, pasal yang luar biasa tentang kasih, saya akan kutipkan satu cuplikan pendek di situ, 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Dan apa itu kasih yang sejati? Ya, firman Tuhan berkata, misalnya di ayatnya yang ke-7 saja saya akan bacakan, 1 Korintus 13 ayat 7. Ia di sini maksudnya kasih ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di sini ya. Jadi percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ini adalah ciri khas kasih. Nah, tentu Hanun terpengaruh oleh pemuka-pemukanya sehingga dia jatuh kepada kecurigaan ini. Dia pikir pegawai-pegawai ini mau menyelidik, mengintai, menghancurkan kota dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kalau dipikirkan secara logis sebenarnya tidak masuk akal. Ya. Tapi sekali lagi logika sudah keluar dari jendela di sini. Dan apa yang dilakukan oleh Hanun? Hanun tangkap ambasador-ambasador ini, duta-duta, pegawai-pegawai Daud yang telah dikirim ini. Lalu dia mempermalukan mereka dengan cara yang luar biasa, sangat memalukan. Saudara-saudara. Pertama, jenggotnya dicukur setengah. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat memalukan berdasarkan konteks budaya pada zaman itu. Ya, orang-orang Oriental, apalagi orang Yahudi dan lain sebagainya, mereka sangat bangga dan sangat protektif terhadap janggut mereka. Ini adalah ciri khas kelaki-lakian. Ini bagaikan kelaki-lakian seseorang. Ya. Dan memang demikian karena ya perempuan tidak berjanggut, saudara Tuhan ya. Janggut adalah ciri khas laki-laki. Nah, memang ada perempuan-perempuan tertentu yang kadar testosteronnya secara alami sedikit lebih tinggi sehingga dia ada sedikit kumis. Tapi ya yang bisa sampai punya jenggot yang full begitu istilahnya, jenggot yang lebat dan sebagainya itu laki-laki. Ya. Dan oleh karena itu laki-laki terutama di budaya mereka pada waktu itu sangat bangga, sangat meninggikan janggut mereka dan ini identik dengan kehormatan mereka. Bahkan kadang-kadang mereka bisa bersumpah atau berjanji demi janggut mereka. Ya. Dan untuk memotong setengah janggut mereka ini sungguh suatu penghinaan yang luar biasa. Nah, bukan hanya itu saja, pakaian mereka dipotong setengah sehingga mereka dipermalukan dan secara literal mereka setengah telanjang bahkan. Dan ya sedikit vulgar di sini ya karena ini laki-laki dan mereka adalah orang Yahudi, jadi ketelanjangan mereka terlihat dan barangkali ada hubungannya juga karena orang-orang non-Israel, bangsa-bangsa kafir pada waktu itu menertawakan atau memandang rendah laki-laki Yahudi yang disunat, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi ingat bahwa orang Yahudi beda dengan bangsa-bangsa lain, terutama laki-lakinya, karena yang laki-lakinya disunat. Ya, jadi sehingga pada kemaluan laki-lakinya kan sedikit berbeda. Dan mungkin ini adalah salah satu motivasi juga kenapa Hanun mempermalukan mereka dengan cara demikian. Ini cara yang paling memalukan yang bisa dia pikirkan begitu, karena mengekspos juga kemaluan laki-lakinya yang sudah disunat, yang mungkin dijadikan bahan tertawaan oleh Hanun dan oleh bangsa Amon di sini. Tentu ini adalah suatu tamparan yang keras sekali bukan hanya bagi pegawai-pegawai ini tapi kepada muka Daud sebenarnya, karena bagaimana seseorang memperlakukan utusan itu sama dengan memperlakukan Tuhan yang mengutusnya. Oleh karena itu, ya ketika Bapa mengutus Yesus Kristus, nah bagaimana manusia merespon kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa?
itu sama dengan dia memperlakukan Bapa demikian. Oleh karena itu Yesus pernah berkata, ya barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Dan menolak Yesus Kristus berarti menolak Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Dan demikian juga kita lihat di sini, mereka mempermalukan ya pegawai-pegawai Daud sama dengan mempermalukan Daud. Nah, kalau kita tarik ke hari ini, Yesus Kristus mengutus kita hari ini. Kita adalah duta-duta Kristus. Ya, ke dalam dunia untuk menjadi terang dunia, untuk memberitakan Injil dan lain sebagainya. Dan dunia bisa membenci kita, sebagaimana Tuhan pernah berkata, ya kalau dunia membenci kamu itu karena ya terlebih dahulu membenci aku. Ya, dan bagaimana dunia memperlakukan Kristus, demikian juga dunia akan memperlakukan kita. Dan bagaimana dunia memperlakukan kita itu sama dengan memperlakukannya kepada Yesus Kristus. Di Matius pasal 25, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa apa yang kamu lakukan kepada yang paling kecil dari saudara-saudaraku ini, kamu lakukan juga kepada aku. Apakah itu hal positif, misalnya mengunjungi aku, memberi aku pakaian waktu aku telanjang, ya memberi aku makanan dan lain sebagainya. Ya. Dan sebaliknya, hal-hal negatif, bahwa kamu tidak mempedulikan aku, kamu tidak mengunjungi aku, kamu tidak memberi aku minum dan lain sebagainya. Demikian juga kamu tidak lakukan kepadaku, kata Tuhan Yesus di Matius pasal 25. Ya. Jadi apa yang kita lakukan kepada utusan, itu sama dengan kita lakukan kepada yang mengutus. Nah, ini tentu adalah tamparan ya kepada Daud sendiri. Jadi kalau kita balik lagi ke 2 Samuel di sini, ketika orang-orang ini balik dari Amon, dan Amon itu ada di sebelah timur Sungai Yordan, di seberang Sungai Yordan, dia dekat sekali dengan Moab tempatnya, sekali lagi mereka akan bersaudara. Dan Daud suruh mereka, kirim utusan pada mereka. Daud mendengar tentang bagaimana mereka diperlakukan dengan begitu mengenaskan. Dan Daud bilang, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Jadi Daud sangat paham humiliation ya, atau perendahan yang mereka terima, dan Daud menolong mereka. Jadi mereka tidak harus kembali ke istana di mana apa yang dilakukan pada mereka bisa dilihat oleh lebih banyak orang lagi. Tapi oke, kalian tinggal saja di Yeriko, dan Yeriko adalah kota yang sangat dekat dengan perbatasan. Bahkan kalau kita masih ingat, waktu orang Israel menyeberang Sungai Yordan, kota pertama yang mereka temui adalah Yeriko. Jadi intinya Daud suruh mereka, oke, kalian nggak usah dilihat terlalu banyak orang yang kemaluan kalian dan lain sebagainya. Tinggal di Yeriko, kota terdekat, sampai janggut kalian tumbuh. Baru habis itu kalian mau datang lagi, nggak apa-apa. Jadi ini adalah Daud menunjukkan kasih dan sangat mempertimbangkan apa yang dialami oleh pegawai-pegawai utusan-utusannya itu. Oke, jadi jelas sekali Hanun menolak hesed, kasih karunia, ya, kasih setia dari Daud di sini. Oke, kita baca lebih lanjut lagi ayatnya yang ke-6. Oke, sampai dengan nanti ayatnya yang ke-14 di sini ya, ayat 6 sampai 14. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri Maakah 1.000 orang, dan dari orang-orang Tob 12.000 orang. Oke, stop sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Tapi, nah, saya tidak paham juga apa yang mau dituju oleh si Hanun ya dengan mempermalukan pegawai-pegawai Daud. Mungkin benar bahwa dia adalah raja yang masih sangat naif, sangat muda, mungkin kita tidak tahu umur dia berapa sehingga begitu gampang dia dipermainkan oleh pemuka-pemukanya dan disetir oleh pemuka-pemukanya. Tapi belakangan mereka mulai sadar bahwa wah, ini bahaya juga ya, tindakan seperti ini bisa memimpin kepada peperangan gitu. Dan mestinya mereka sudah memikirkan hal ini jauh-jauh sebelumnya. Tetapi sesudah mereka sadar bahwa mereka bisa mendapatkan murkanya Daud, bahwa mereka dibenci oleh Daud, dan Alkitab tidak kasih tahu kita apa yang Daud lakukan. Karena di ayat 6 dikatakan setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud. Nah, bagaimana mereka bisa melihat bahwa mereka dibenci Daud? Apa yang Daud lakukan? Ya, kita tidak tahu. Apakah Daud kirim pesan yang mengancam kepada mereka atau lain sebagainya? Kita tidak tahu. Tapi intinya mereka sadar bahwa ada konflik di sini terhadap dengan Daud, tapi mereka tidak kemudian datang minta maaf, mereka tidak berkata, oh kami sudah salah, tapi mereka double down istilahnya. Mereka terus pada posisi mereka,
Malah mereka mempersiapkan diri untuk menentang Daud di sini, dan mereka menyewa orang dari orang Aram katanya di sini ya. Orang Aram itu ada beberapa daerah ya, atau beberapa negara yang disebut Aram. Aram Bet Rehob dan dari Zoba. Nah, Zoba ini sudah ada kita baca juga di pasal 8 ya. Dan mereka menyewa pasukan yang cukup banyak, 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Waktu itu adalah jumlah yang besar. Plus yang lain-lain lagi ya, 1.000 dari Maaka, 12.000 dari Tob di sini. Ini adalah negara-negara yang sekitar di sini. Oke, ayat 7. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang Tob dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya, yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Oke. Nah, karena tindakan Hanun ini dan Bani Amon, mereka tahu bahwa mereka sudah membuat Daud kesal, lalu mereka mempersiapkan pasukan, ini pasukan bayaran atau dalam bahasa Inggris istilahnya mercenary ya, pasukan upahan yang cukup banyak di sini. Kalau saya total 20.000 plus 12.000 plus 1.000 itu jadi ada 33.000 orang, Saudara. 33.000 orang bayaran. Nah, tentu Daud sendiri tidak tahu ini dibayar untuk apa? Dibayar untuk menyerang Israel kah? Dibayar untuk ya, bayangkan kalau ada pasukan sebesar itu di perbatasan kita, ini kan membuat siapapun pasti harus memikirkannya dengan baik. Sehingga Daud pun mengirim pasukan, dan mungkin sebenarnya pasukan yang dikirim ini belum untuk menyerang Bani Amon sebenarnya, tapi pasukan yang untuk berjaga-jaga di sini. Tetapi Bani Amon menganggapnya sebagai suatu serangan, sehingga mereka mulai mempersiapkan diri. Jadi ada kota Bani Amon. Belakangan kita akan dikasih tahu ini adalah kota namanya Raba. Ya. Dan ini adalah ibu kota Amon, kota Raba di sini. Jadi Bani Amon mempersiapkan diri bertahan di kota Raba. Sementara pasukan bayarannya itu ada di luar, di sebelah luar. Gitu. Dan ketika pasukan yang dipimpin oleh Yoab di sini maju. Nah, mengenai Yoab sendiri kita sudah ketemu dia. Dia adalah pemimpin pasukan Daud ya, dan Yoab sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan Daud juga. Dan Yoab ini orang yang keras dengan sama Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana dia membunuh Abner dan lain sebagainya. Dia orang yang keras ya. Nah, namun orang yang keras ini tidak cocok untuk banyak situasi, tapi ada juga situasi-situasi yang cocok untuk dia, termasuk dalam peperangan. Makanya mungkin Daud tetap mempertahankan dia sebagai komandan di sini karena sifat dan natur dia sangat cocok di sini ya. Dan ketika Yoab sudah sampai di depan kota Raba, tiba-tiba dia dikepung. Ya, rupanya ini semacam perangkap yang ditaruh oleh Bani Amon, karena dari kota itu sendiri keluar pasukan Amonnya menghadapi mereka, dan dari belakang pasukan bayaran itu yang 33.000 orang itu yang terdiri dari orang Aram, orang Tob di sini dan orang Maaka di sini. Ya, jadi mereka dikepung. Dan ya, Yoab menjadi sadar bahwa pertempuran akan terjadi dan mereka dalam situasi terjepit sebenarnya. Mungkin secara numerik mereka juga kalah. Apa yang dia lakukan di sini? Nah, dia mengatur barisan. Dia pecah menjadi dua. Jadi dia tidak berpikir bahwa dia harus menyerah dan lain sebagainya. Dia pecah pasukan itu menjadi dua. Satu di bawah Abisai adiknya untuk menghadapi yang Bani Amon yang di kotanya. Sedangkan dia sendiri akan memimpin orang-orang pilihan katanya untuk menghadapi yang
pasukan yang di luar, ya, pasukan bayaran itu. Lalu apa yang dia katakan di ayat 11 dan ayat 12 di sini? Ya, ini dia katakan, ya, intinya dia bikin kesepakatan dengan Abisai, ya, kita harus tolong-menolong. Ya. Kalau musuh saya lebih kuat, kamu tolong saya. Kalau musuh kamu lebih kuat, saya akan tolong kamu. Nah, Yoab tidak berkata bagaimana kalau dua-duanya lebih kuat gitu kan. Ya, dia tidak memikirkan begitu. Dia tidak ada memikirkan bagaimana kalau mereka kalah dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dia punya suatu kepercayaan. Dan Yoab ada banyak kelemahannya, saudara-saudara. Belakangan kita akan lihat ya, dia ada banyak kelemahan. Tapi ini, di momen ini, di 2 Samuel 10 ini adalah salah satu momen terbaik dia. Ini adalah momen yang menunjukkan dia dalam terang yang paling baik. Dan kata-kata dia di ayat 12 patut untuk kita selidiki dan pelajari. Ada beberapa hal yang dia katakan. Pertama, kuatkan hatimu dan marilah kita menguatkan hati. Jadi, semangat, kita harus menguatkan hati. Kata-kata ini sering dipakai. Bahkan Tuhan juga kadang-kadang ya berkata, misalnya kepada Yosua, kuatkan hatimu, dan sebagainya. Dari Yoab juga mengatakan hal ini, kuatkanlah hatimu. Dan seringkali untuk melakukan apapun bagi Tuhan, nomor satu itu adalah ketetapan hati dulu. Nomor satu adalah kita bertekad. Nomor satu adalah kita menguatkan diri kita dalam Tuhan. Apapun yang mau kita lakukan, apakah itu perjuangan melawan dosa. Anda sudah capek misalnya jatuh dalam dosa terus. Anda telah capek misalnya Anda tersandung kepada misalnya dosa yang begitu merintangi Anda masing-masing. Saya tidak tahu apapun itu. Ada orang yang terbiasa mencuri. Anda sudah capek belum? Anda jatuh kepada dosa itu. Ada yang dosa hawa nafsu, mungkin pornografi dan lain sebagainya. Anda capek tidak? Anda jatuh kepada dosa ini terus, gitu. Dan ada yang lain-lain lagi mungkin. Ada dosa iri hati, dosa gosip dan lain sebagainya. Anda jatuh terus kepada dosa-dosa ini. Ya, dan ya, saya katakan bahwa mari kita kuatkan hati. Langkah pertama adalah bertekad. Ya, bahwa oke, ini mungkin tidak gampang, tapi saya akan menguatkan hati untuk melakukan ini bagi Tuhan. Saya mau melepaskan diri dari dosa dengan pertolongan Tuhan. Ini adalah peperangan saya. Ini adalah peperangan pergumulan rohani saya. Ya. Atau hal-hal lain, saudara-saudara. Atau mungkin Anda dalam pelayanan. Anda ingin memulai pelayanan. Anda ingin membuka jemaat. Sebagian Anda ingin membuka jemaat. Ada yang ingin mulai melayani Tuhan dalam hal-hal lain. Mungkin ada yang mulai mau mengajar sekolah minggu. Atau mulai mau ikut dalam paduan suara. Atau dalam persekutuan pemuda dan lain sebagainya. Oh, banyak sekali saudara-saudara Tuhan. Tapi dimulai dengan ketetapan hati. Ya, kuatkan hati. Mari kita menguatkan hati katanya untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Jadi hal kedua yang disebut oleh Yoab di sini adalah mereka punya alasan yang sangat baik untuk berperang, untuk dengan sekuat tenaga berjuang, ya. Yaitu apa? Demi bangsa kita, demi kota-kota Allah kita. Ya. Ketika kita bertempur dan kita tahu untuk apa kita bertempur, maka itu memberikan kita motivasi yang lebih. Ada suatu keyakinan bahwa kita sedang melakukan hal yang benar, bahwa pasukan-pasukan zaman dulu ya mereka berperang, mereka berkata, kita harus melindungi anak istri kita di belakang. Gitu. Berperang bisa mati nggak bisa, tapi ini demi anak saya, demi istri saya di rumah. Ya, dan orang Israel pada waktu itu berkata, ya demi kota-kota Allah kita. Mereka adalah bangsa Israel, mereka dikelilingi oleh musuh, boleh dikata semua bangsa sekeliling menentang mereka, mau mencaplok mereka, entah itu Filistin, Edom, Moab, Amon, Aram. Ya, sekali lagi karena Israel adalah umat Tuhan, iblis mengerahkan semuanya untuk mencaplok mereka. Jadi mereka berperang demi bangsa kita, demi kota-kota Allah kita, karena Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan kepada kita. Ya, dan kita harus berjuang untuk itu. Ya, dan demikian juga saudara-saudara hari ini. Hari ini untuk apa Anda berjuang? Demi Tuhan. Ya, demi apa yang Tuhan telah janjikan bagi kita, yaitu sukacita dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Ya, kita berjuang untuk itu, hidup yang berkemenangan dalam Tuhan. Kemudian hal ketiga yang dikatakan oleh Yoab di sini adalah Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Dan ini adalah keyakinan dia akan kebaikan Tuhan. Ya, bahkan Yoab pun tidak berkata bahwa Tuhan akan memberi kita kemenangan. Walaupun saya yakin dia punya keyakinan itu, tapi dia hanya berkata Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ini adalah suatu iman absolut bahwa Tuhan pasti lakukan yang baik begitu. Dan yang baik itu ya saya akan berserah kepada Tuhan. Apapun yang baik, oke, saya terima. Gitu. Ini mirip dengan Sadrak, Mesak, Abednego.
ketika mereka diperhadapkan kepada menyembah patung buatan Nebukadnezar atau dicampakkan ke dalam lautan api, ya bukan lautan api sih, dapur api lah boleh dikatakan, walaupun mungkin kelihatan seperti lautan api pada waktu itu. Dan mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, kami tidak akan menyembah, ya, dan Allah kami sanggup untuk membebaskan kami, tapi kalaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Ya, dan mereka intinya mereka berkata bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia pandang baik. Ya, dan kita tidak akan komplain kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha adil, maha baik, ya, dan Dia akan lakukan yang benar. Gitu. Dan peperangan akhirnya muncul, dan apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Kita tadi baca di ayat 13, Yoab maju, berperang melawan tentara bayaran itu, ya, dan mereka lari dari hadapan dia. Ya, jadi sepertinya tidak ada peperangan yang terlalu besar, mungkin setelah barisan pertama kalah, mereka langsung kehilangan nyali, mereka ciut, dan ingat bahwa inilah resiko tentara bayaran ya. Tentara bayaran itu beda dengan kalau Yoab tadi kita baca, mereka berperang demi sesuatu, ada suatu keyakinan ya, wah kita harus berperang karena ini demi bangsa kita, demi kota-kota Allah kita. Tapi kalau tentara bayaran, ya siapa yang mau mati gitu kan? Dibayar berapapun, ya kalau mati ya udah percuma. Ya, sehingga tentara bayaran sepanjang sejarah itu memang selalu beresiko. Ya, tentara bayaran itu sangat bagus kalau sedang menang, saudara-saudara. Ya, misalnya kita di sisi yang menang dan kita menang dan Anda perlu tentara lebih untuk mengejar musuh dan sebagainya. Nah, itu tentara bayaran lumayan bagus di situ. Ya, tetapi kalau dalam posisi kalah, dalam posisi terjepit, tentara bayaran itu sangat berbahaya karena mereka merasa daripada saya mati, ya udah saya nggak usah aja gitu kan. Mau dibayar berapapun percuma gitu. Dan itu yang mereka lakukan di sini. Mereka lari tunggang langgang. Ya, mungkin setelah beberapa kematian mereka sudah lari begitu. Dan ketika yang di kota di Bani Amun melihat itu, mereka juga lari, mereka masuk ke dalam kota, dan Tuhan memberikan kemenangan sesuai dengan imannya Yoab dan imannya Abisai di sini. Nah, kita baca di ayat 14, sesudah itu pulanglah Yoab. Jadi dia tidak langsung menyerang kota itu, ya mungkin karena alasan cuaca, ya karena sudah musim dingin, jadi tidak gampang untuk mengepung suatu kota ya di musim dingin dan lain sebagainya, dan mungkin juga karena memang tugas dia dari awal bukan untuk menyerang kota Bani Amon, tapi untuk merespon kepada tentara bayaran yang disewa oleh Hanun di sini. Ya. Oke, kita baca sekarang ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel. Dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta, dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak panglima tentara mereka dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Nah, tentara bayaran itu yang mayoritasnya adalah orang Aram. Tadi kan kita bilang bahwa tentara bayaran itu orang Aram, orang Maaka, orang Top ya, tapi mayoritasnya orang Aram. Mereka kalah, tapi yang mati tidak banyak ya, karena kebanyakan mereka lari sebenarnya. Tapi ketika mereka melihat mereka sudah kalah, mestinya respon yang logis adalah ya udahlah, ini toh bukan peperangan kita kan dibayar oleh Bani Amon gitu kan. Ya udah kalah, ya udah kalah saja. Tapi rupanya tidak, mereka menganggap serius, mereka menganggap pribadi ya, mereka menganggap personal kekalahan ini, dan mereka tanpa disuruh-suruh oleh Bani Amon lagi menjadikan peperangan ini peperangan mereka gitu. Dan raja mereka adalah Hadadezer. Ya, dan Hadadezer ini kita sudah baca di pasal 8. Di pasal 8 kita membaca Daud mengalahkan Hadadezer. Dan jawabannya adalah sebenarnya pasal 8 itu kita sudah singgung, itu rangkuman gitu. Jadi kemungkinan besar sekali apa yang terjadi di pasal 10 ini adalah sebelum yang di pasal 8. Karena pasal 8 itu topikal, menggambarkan kemenangan Daud kemana-mana gitu. Jadi itu di pasal 8 itu menggambarkan ini hasil akhirnya. Jadi bahwa Hadadezer ujung-ujungnya dikalahkan itu sudah di pasal 8 kita sudah baca. Tapi itu terjadi sesudah yang di 2 Samuel pasal 10 di sini. Dan Hadadezer, jadi mereka
mengumpulkan pasukan. Jadi, waduh, kita kayak dipermalukan. Mereka merasa dipermalukan oleh Daud karena mereka kalah. Ya, padahal itu salah mereka sendiri dan mereka mengumpulkan pasukan. Dan ini memberitahu kita bahwa banyak sekali ya manusia ketika Tuhan kasih hukuman sama manusia, tujuannya adalah supaya mereka berbalik pada Dia. Nah, sebagian ada yang berbalik. Tapi ada sebagian manusia yang setelah mendapat penghakiman Tuhan, semakin menantang Tuhan, semakin melawan Tuhan gitu. Dan ada orang yang seperti itu. Nah, termasuk Hadadezer di sini. Dan dia kumpulkan, dia kasih pemimpin namanya Sobak di sini. Nah, di sini ada perikop paralel ya, kalau Anda baca di Surah Tawarik, kisah ini juga diceritakan. Di Surah Tawarik mereka disebut Sofak, si pimpinan ini disebut Sofak, di sini disebut Sobak. Ini hanya variasi saja dari cara menyebut nama dia. Dan mereka maju berperang sampai ke tempat namanya Helam di situ. Dan kali ini Daud sendiri memimpin. Daud sendiri memimpin bersama dengan seluruh orang Israel. Kalau tadi dia hanya kirim Yoab. Dan sekali lagi itu membuat kita berpikir bahwa tadinya Daud kirim Yoab itu hanya untuk berjaga-jaga. Ya tidak tahu bakal diserang atau tidak. Tapi ternyata memang diserang gitu kan. Dan sekali ini karena Daud sudah tahu ada perang yang memang mereka mau menyerang. Maka Daud sendiri turun tangan di sini. Dan mereka berperang sedemikian rupa. Dan Tuhan sekali lagi memberikan kemenangan kepada Daud. Ya, kemenangan Daud dan mereka lari katanya, lari lagi dan kali ini terjadi pembantaian besar ya di ayat 18 kita dijabarkan di situ. Dan dikatakan di sini Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta. Ya, jadi 700 kereta. Maksudnya tentu kereta kan nggak bisa dibunuh ya, tapi ya maksudnya unitnya. Jadi kita sudah pernah bahas bahwa kereta pada zaman itu adalah suatu tentara, jenis tentara yang sangat kuat. Kalau hari ini seperti tank begitu. Jadi 700 dimusnahkan oleh Daud. Nah, kalau kita lihat di perikop paralel di 1 Tawarik 19, di situ dikatakan Daud membunuh 7.000. Jadi ada sebagian kritik Alkitab yang berkata, terjadi kesalahan Alkitab. Di sini dikatakan 700, di 1 Tawarik 19 dikatakan 7.000. Tapi kita bisa memahaminya seperti ini. 700 ini mengacu kepada unit keretanya ya, yang dimusnahkan oleh Daud ya. Dan di 1 Tawarik yang dimaksud adalah orang-orangnya. Jadi kita bisa membayangkan satu kereta dilayani oleh 10 orang. Sama seperti kalau hari ini satu tank bisa ada beberapa orang di dalamnya. Ya tergantung tank apa. Ada tank yang 3 orang, 4 orang, 5 orang atau lebih ya. Saya bukan ahli tank juga walaupun saya suka mengikutin ya masalah senjata-senjata begitu. Ya, tapi pada zaman itu kereta ya mungkin satu unit kereta ada sejumlah orang yang terlibat di situ. Mulai dari komandan keretanya, kemudian anak buahnya, dan sebagainya. Jadi ada 10 di satu kereta, sehingga bisa disebut 700 unit kereta atau 7.000 orang. Jadi tidak ada masalah ya antara 2 Samuel di sini dengan 1 Tawarik. Kemudian 40.000 orang pasukan berkuda. Wow, ini cavalry ya. Cavalry ini banyak sekali. Ya, ini adalah pasukan elit ya, dan bahkan Sobak dilukai sampai mati, panglimanya mati. Kekalahan yang komplit total kepada Daud di sini ya. Dan sehingga kesimpulannya di ayat 19 bahwa orang Aram tidak lagi berani menolong Bani Amon ya, dan negara-negara yang takluk pada Hadadezer jadi lepas dan berbaikan dengan Israel. Salah satunya adalah yang sudah kita bahas di pasal 8, Tou Raja Hamat. Tou Raja Hamat di situ. Pelajaran rohaninya apa bagi kita saudara kasih Tuhan? Sekali lagi kita kembali ke observasi kita di awal bahwa Daud sebenarnya mau memberikan chesed kepada Hanun. Hanun menolaknya. Ya, dan gambarannya ingat bahwa Daud adalah tipologi Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mau memberikan kasih karunia kepada kita semua. Ya. Siapapun Anda yang mendengar ini hari ini, sebenarnya Yesus Kristus sudah mati dari kayu salib bagi Anda. Itu yang Alkitab katakan. Tetapi Anda tidak akan mendapat manfaatnya kalau Anda menolak hadiah itu. Ya, tapi kalau Anda menerimanya, Anda akan seperti Mephiboset di pasal 9. Yang dengan rendah hati menerima itu. Ya, dan bersekutu dengan dia. Bahkan dianggap salah satu anak Daud. Ya, Anda akan menerima keselamatan Yesus Kristus, Anda akan menjadi anak Allah. Tapi kalau Anda menolaknya terus-menerus, maka ya, Anda adalah musuh Allah. Dan musuh Allah pasti akan hancur, pasti akan kalah. Sebagaimana Hanun, Hadadezer, orang Aram, dan lain sebagainya. Mari kita mengecek diri kita dan kita lakukan firman Tuhan. Baik, saya undur diri dulu dari hadapan Anda semua.
Saya Dr. Stephen Einstein Liao. Ini acara Mutiara Kebenaran. Nantikan episode-episode selanjutnya. Salam Maranatha.